1243 11 11 05. Saya berasal dari PGSD kelas D 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pendidikan kewarganegaraan. Di sini tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita singkat dengan PKN merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik atau biasa disebut dengan good citizen, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, hak dan kewajiban, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran ini berperan penting dalam mengembangkan karakter peserta didik agar menjadi individu yang bertanggung jawab, demokratis, dan memiliki semangat cinta tanah air. Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa tidak hanya diajarkan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai sistem politik, hukum, dan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Tugas utama pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kesadaran konstitusional, serta membangun sikap toleransi dalam keberagaman. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertugas mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan melatih kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sangat beragam. Yang pertama, pembentukan karakter, pengembangan sikap demokratis, hingga penanaman semangat bela negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan identitas sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai nilai, norma, dan juga moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang negara dan juga pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai, norma, dan juga moral sebagai dasar pembentukan karakter warga negara yang baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai nilai dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai merupakan prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, norma dalam pendidikan kewarganegaraan. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan berbagai norma, diantaranya yang pertama, norma hukum, yaitu seperti ketaatan terhadap peraturan negara. Yang kedua, ada norma kesusilaan, yaitu hal-hal yang berasal dari hati nurani tentang mana yang baik dan juga yang buruk. Yang ketiga, ada norma agama, yaitu prinsip-prinsip moral yang bersumber dari ajaran agama masing-masing. Yang keempat dan yang terakhir yaitu norma kesopanan, yaitu tata krama dan kebiasaan juga budaya masyarakat yang sopan dan juga santun. Yang ketiga, ada moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Moral berkaitan dengan sikap dan perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan juga kebaikan. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pembentukan moral melalui yang pertama, integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan empati juga solidaritas. Pendidikan moral dalam pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Hubungan antara nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pemikiran tentang apa yang dianggap baik. Nilai itu menjadi dasar pemikiran tentang apa yang dianggap baik dan penting. Norma adalah penerapan nilai dalam bentuk aturan yang mengikat, dan moral merupakan implementasi nilai dan norma dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai warga negara. Pengertian warga negara adalah anggota resmi suatu negara yang memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara tersebut. Status kewarganegaraannya memberikan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, tugas warga negara. Sebagai bagian dari suatu negara, warga negara memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Antara lain, yang pertama adalah mematuhi hukum dan peraturan negara. Yang kedua, membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Yang ketiga, menjaga keamanan dan juga ketertiban umum. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya adalah mengikuti pendidikan dasar. Dan yang terakhir, ikut serta dalam upaya bela negara. Selain memiliki tugas, warga negara juga berfungsi sebagai yang pertama, agen pembangunan, yang kedua, pelindung negara dari ancaman disintegrasi dan pengaruh asing yang merugikan bangsa Indonesia, yang ketiga, mengawasi pemerintahan melalui kontrol sosial dan aksi kritik, yang keempat, penjaga persatuan bangsa, yang kelima, penerus nilai-nilai kebangsaan dan budaya luhur kepada generasi berikutnya. Yang keempat, kita akan membahas mengenai hakikat Pancasila dan juga fungsi dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila dapat dipahami melalui beberapa sudut pandang berikut ini. Yang pertama, sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara, sumber hukum, dan pedoman dalam pembuatan kebijakan.
dan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Berbeda dengan ideologi lain, Pancasila bersifat inklusif dan mengakui keberagaman. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup, yaitu Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, bertingkah laku, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang kedua adalah fungsi dari Pancasila. Pancasila memiliki peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Fungsinya antara lain yang pertama, sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pemersatu bangsa, yang ketiga sebagai pedoman hidup bermasyarakat, yang keempat sebagai filter terhadap pengaruh global, yang kelima sebagai landasan pembangunan nasional, yang keenam sebagai pembentuk karakter bangsa, dan yang ketujuh sebagai pengarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kelima kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan juga fungsi dari konstitusi. Pengertian konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam arti luas, konstitusi mencakup seluruh peraturan yang menjadi landasan suatu negara. Di Indonesia, konstitusi utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tujuan dari konstitusi. Konstitusi dibuat dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau biasa disebut dengan otoriter. Yang kedua, melindungi hak warga negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas politik dan juga hukum. Yang keempat, mewujudkan cita-cita nasional, yaitu sebagai landasan mencapai tujuan negara. Yang kelima, mengatur pembagian kekuasaan, yaitu dengan memisahkan dan mengkoordinasikan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, fungsi dari konstitusi. Konstitusi memiliki peran vital dalam suatu negara, antara lain yang pertama, sebagai hukum dasar yang tertinggi. Yang kedua, sebagai pedoman penyelenggaraan suatu negara. Yang ketiga, pelindung hak dan kebebasan dari rakyat. Yang keempat, alat kontrol terhadap kekuasaan. Dan yang kelima, simbol identitas nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pokok dari HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak ia lahir dan bersifat universal dan diakui secara internasional. Yang pertama adalah prinsip universalitas, yang artinya HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa membedakan ras, agama, gender, kebangsaan, atau status sosial dari seseorang. Yang kedua adalah prinsip non-diskriminasi, artinya pelanggaran, pembedaan, perlakuan, dan bersifat merendahkan atau meniadakan hak dari seseorang. Yang ketiga, prinsip kesetaraan, yang artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang setara. Yang keempat, prinsip keterpaduan, artinya HAM bersifat saling terkait dan tak terpisahkan. Yang kelima adalah prinsip partisipasi, artinya setiap orang berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Dan yang terakhir yaitu prinsip akuntabilitas, artinya negara wajib mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM dan menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah susunan atau tatanan yang mengatur bagaimana sebuah negara dijalankan, termasuk bagaimana kekuasaan dibagi, bagaimana lembaga-lembaga negara berinteraksi, dan bagaimana kebijakan dibuat serta dilaksanakan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk negara dan pemerintahan. Indonesia menganut bentuk negara, yaitu negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan unitaris, yang artinya pusat punya kendali utama tetapi daerah juga diberi otonomi. Presiden dan wakil presiden adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia terdapat 3. Yang pertama eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden yang didukung oleh para menteri. Yang kedua adalah legislatif yang berisi oleh DPR, DPRD, dan DPD. Yang ketiga yudikatif yang diisi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai 4 elemen pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka. Elemen yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar penguatan karakter. Elemen ini menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui proses pembelajaran ini, siswa dibentuk menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dalam 5 sila Pancasila. Elemen yang kedua, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siswa diajak untuk menginternalisasikan dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Elemen yang ketiga adalah Pancasila dalam konteks kebinekaan, yaitu menanamkan kesadaran akan keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa di Indonesia, serta pentingnya menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Siswa didorong untuk menjadi pribadi yang inklusif dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa Indonesia.
Dan elemen yang terakhir yaitu Pancasila sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Elemen ini menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap pemikiran kritis, pengambilan keputusan, dan juga penyelesaian masalah. Misalnya, siswa diajarkan untuk mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan bersama dalam membuat pilihan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa hal mengenai pendidikan kewarganegaraan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.